Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila dari kelas 2B dengan NPM 119050015 dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra dan Indonesia Universitas Wadaya Guru Jati Cirebon. Video ini adalah tugas mata kuliah esai dan kritik sastra dengan dosen pengampu Bapak Welly Mianin Dartato SSMPD. Di sini saya akan membuat video mereview budaya populer. Budaya populer yang saya ambil adalah budaya populer game online. Game adalah sebuah sistem dengan konflik buatan antar pemainnya, dengan disertai aturan-aturan untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Salah satu tujuannya adalah untuk mengalahkan pemain dalam game tersebut. Game memiliki beberapa komponen yang harus dipenuhi, antara lain peraturan, tujuan, dan pemain. Video game merupakan bagian dari game. Definisi dari video game adalah sebuah bentuk permainan elektronik berupa teks maupun gambar yang melibatkan interaksi antara perangkat lunak permainan, orang yang memainkannya, dan dijembatani oleh perangkat keras pengelolaan permainan tersebut. Perangkat lunak game akan memberikan output berupa gambar ataupun teks yang ditampilkan melalui media televisi, komputer, telepon seluler, dan lain-lain. Dari pemahaman dan tujuan awal pembuatan video game itu sendiri, yakni bertujuan untuk menghibur masyarakat, dapat dikatakan bahwasanya video game merupakan sebuah budaya populer yang ada di dalam masyarakat. Perjalanan panjang video game sebagai sebuah sarana hiburan pun juga beriringan dengan perkembangan era digital di dalam masyarakat secara global, sehingga kemungkinan video game itu untuk berkembang sedemikian rupa dari masa ke masa. Bahkan streaming atau penayangan game secara online yang kian marak pun terjadi saat ini, di mana kita saat ini dapat menggunakan platform digital streaming online seperti YouTube dan lain sebagainya untuk sarana menonton konten gaming tanpa biaya sepeser pun. Biasanya orang dapat melakukan donasi kepada streamer gaming yang ditonton secara sukarela, yang membuat platform tersebut dapat menjadi wadah bagi masyarakat kontemporer untuk mencari sumber penghasilan yang bersifat independen. Dalam konteks pandemi pun, di mana banyak sekali perhatiannya untuk bekerja sedang marak terjadi di platform streaming online, pun menjadi salah satu solusi bagi masyarakat kontemporer untuk mencari penghasilan dan juga mencari hiburan yang terbilang terjangkau. Pada sisi lain, perkembangan video game pun dapat menggantungkan dari segi kreativitas pengembangan video game tersebut, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini video game sudah dapat dikategorikan sebagai sebuah produk yang menjanjikan untuk pada akhirnya diproduksi secara massal pada era digitalisasi ini. Game Free Fire merupakan game yang cukup banyak dimainkan oleh remaja khususnya di Indonesia. Game ini menghadirkan suasana yang menegangkan karena Anda harus waspada terhadap musuh yang datang kapanpun dan dimanapun. Game Free Fire menjadi salah satu game yang paling banyak diunduh secara global pada tahun 2019. Game Free Fire merupakan salah satu jenis game yang memadukan game Battle Royale dengan genre TPS atau Third Person Shooter. Game ini dikembangkan oleh 101 DOS Studio dan terbitnya oleh Garena iOS dan Android. Gameplay dari game Free Fire sendiri terbilang cukup simpel, yaitu Anda harus bertahan dari 49 pemain lainnya yang berusaha saling membunuh. Ketika tersisa Anda sendiri di dalam game, maka Anda yang akan jadi pemenangnya. Game ini menerapkan sistem zona aman, yaitu safe zone, yang semakin aman semakin menyusup. Ternyata hal tersebut menambah keseruan dari game ini ketika Anda saling berkumpul dan membunuh satu sama lain. Selain itu, game ini dapat memainkan dalam
mode solo atau sendiri, mode duo yaitu tim dengan 2 pemain, dan mode squad tim dengan maksimal 4 pemain. Zota merupakan satu-satunya local breed yang bisa kalian mainkan karena kebanyakan karakter dibuat dari narasi fiktif dan hanya beberapa yang terinspirasi dari tokoh di dunia nyata. Contohnya Monkey King yang diambil dari kisah Sun Wukong, mitologi Tiongkok. Dan pembuatan karakter Zota ini terinspirasi dari salah satu aktor laga kebanggaan Indonesia, yaitu Joe Taslim. Dari tampilan hingga tanggal ulang tahunnya, semua berdasarkan Joe Taslim menjadi karakter Free Fire yang selain dibuat semirip mungkin dengan Joe Taslim, Zota juga diberkahi dengan durability yang tinggi. Pasalnya, sustained rates yang dimilikinya bisa menambahkan jumlah HP ketika membunuh musuh menggunakan SMG. Untuk Stogun digunakan, Garena menyebutkan kalau karakter ini memang dibuat dari para user dengan kekuatan penambahan darah. Zota memang sangat efektif untuk menjadi ujung tombak squad. Pasalnya, seorang loser memang dituntut barbar, dan Zota sangat mampu untuk mengimbangi gaya permainan tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.